Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum saya melanjutkan presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Egy Badila, Muhammad Ilyas, Angga Syahputra, dan Imam Tegar Santoso. Yang pertama yang akan membacakan hasil presentasi yaitu Egy Badila. Tempat dan waktunya dipersilakan. Saya Egy Badila, saya akan membacakan kegiatan belajar 1. Perancangan karangan. 1. Latar belakang. Mengarang pada hakikatnya adalah mengungkapkan atau menyampaikan gagasan dengan bahasa tulisan. Dilihat dari keluasan dan keterinciannya, gagasan dalam karangan dimiliki jenjang dan secara berjenjang. Pula gagasan itu dapat diungkapkan dalam dan dengan sebagai unsur bahasa. Ada gagasan diuangkan dengan kata dan gagasan yang diuangkan dengan kalimat. Ada pula gagasan yang diuangkan dengan paragraf. Bahkan gagasan yang lengkap dan final diungkapkan dalam dan dengan kata karangan yang utuh. 1. Penentuan topik karangan. 2. Penentuan tujuan karangan. 3. Penyusunan rancangan karangan. Dan selanjutnya pembahasan 3. Kegiatan mengarang merupakan kegiatan bertahap. Kegiatan mengarang ada 3 tahapan, yaitu tahapan kegiatan pra-penulisan atau pra-writing, tahap kegiatan penulisan atau writing, dan tahap kegiatan pasca penulisan atau post-writing. Dalam penulisan karangan mengikuti alur proses yang beruntun sehingga kualitas karangan dan arah penulisan karangan jelas. Dan selanjutnya perancangan karangan mencakup yang pertama penentuan topik karangan. Topik karangan yaitu hal pokok yang dituliskan atau diungkapkan dalam karangan. Sedangkan tema karangan adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah karangan. Tema itu sendiri adalah gagasan sentral yang menjiwai seluruh isi karangan. Sebuah karangan yang berisi topik yang baik akan memenuhi asas-asas. Saya Ilyas akan menjelaskan tentang sebuah karangan yang berisi topik yang baik akan memenuhi asas-asas, yaitu A. Kemanfaatan, yaitu topik karangan dapat bermanfaat atau tidak bagi pembaca. Yang B. Yaitu kemenarikan, yaitu topik dan judul yang akan ditulis dipilih sesuai kondisi masa kini, sesuai perkembangan situasi dan zaman agar pembaca tertarik untuk membaca. Selanjutnya, judul karangan yang disajikan secara singkat dalam bentuk frasa. Judul karangan harus bertalilan dengan dan mencerminkan isi karangan. Judul karangan merumuskan sedemikian rupa sehingga dapat merangsang keinginan pembaca untuk memahami isi karangan. Oke, sekian. Terima kasih. Selanjutnya yaitu visibilitas. Visibilitas adalah kelayakan dapat dikerjakan, bahwa topik dapat dikerjakan menjadi karangan dengan topik yang dipilih topik yang fleksibel, yang dapat diuraikan menjadi karangan. Adapun kriteria-kriteria dalam memilih topik adalah yang pertama, topik yang dipilih betul-betul dikenal dan diketahui. Yang kedua, topik yang visible adalah topik yang cakupannya layak dalam pengertian tidak terlalu luas, cukup ruang lingkupnya dan batas-batas secukupnya. Selanjutnya ada penentuan tujuan penulis. Tujuan penulis adalah tujuan yang ingin dicapai penulis agar pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. Menjadi pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti serta menghayati nilai-nilai yang ada pada karangan. Penyusunan rancangan karangan. Penyusunan rancang karangan adalah langkah kegiatan pra-penulisan setelah penentuan topik. Sebelum penyusunan karangan, perlu diketahui terlebih dahulu tentang kerangka karangan. Kerangka karangan atau outline, kerangka tulisan yang menggambarkan bagian-bagian
atau butiran isi karangan dalam tataan yang sistematis. Dalam kerangka karangan dibedakan dua kategori, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Itu satu, sub-sub topik karangan baik dari segi jumlah dan sejenisnya. Yang kedua, urutan sub-sub topik isi karangan. Yang ketiga, hubungan antara subtopik dalam karangan. Hubungan logis atau kronologis dan hubungan setara atau hubungan bertingkat. Manfaat kerangka karangan bagi penulis juga sangat bermanfaat, yaitu memberikan arahan yang jelas, menghindari kerja ulang, memungkinkan masuknya materi baru, dan membuat kerja penulis menjadi fleksibel. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, dalam perancangan karangan dilakukan 3 kegiatan yang berurutan, yakni penentuan topik, penentuan tujuan, dan penyusunan rancangan karangan. Topik karangan dipilih berdasarkan asas kemenarikan, asas kemanfaatan, dan asas visibilitas. Tujuan dapat dipolakan atas tujuan yang berdasarkan kategori wacana dan tujuan yang berdasarkan topik karangan. Tujuan yang khas berdasarkan topik wacana. Target penyusunan rancangan adalah kerangka karangan, yakni kerangka tulisan yang menggambarkan bagian-bagian karangan dalam tatanan yang sistematis. Kerangka karangan yang demikian itu menggambarkan organisasi isi karangan. Kerangka karangan memberikan arah yang jelas dan memudahkan pengarang dalam mewujudkan karangannya. Dilihat dari bentuk rumusnya, kerangka karangan ada 2, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.